sama teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Dan malam ini kebetulan malam pertama ya kita bikin event sharing. Ya mudah-mudahan ke depan semakin banyak teman-teman yang memang ikut ya. Kita coba update terus supaya industri pariwisata ini terus terus tumbuh gitu ya pasca COVID. Meskipun memang sebetulnya udah mulai bagus lah, meskipun terakhir 2 minggu lalu kita ada musibah ini ya musibah itu buat itu ada ini lah apa namanya ada dampaknya. Semoga ya nggak terlalu panjang dan tahun depan bisa normal, jangan nunggu tahun depan 2 bulan lagi juga bisa normal gitu ya. Alhamdulillah nih ada Mas Eko, ada apa tadi ada Sultoni itu tour leader ini ya, tour open trip lama juga bantu saya. Salam kenal juga buat Mas Rio, Mbak Okta, Mbak Ahda, Lombok Tour and Travel. Wah ini udah dari nama Lombok ini saya jadi ingat Pak Fauji ya. Pak Fauji itu orang Lombok, mantan ketua DPD IP NTB. Beliau punya namanya eh, Turku, Turku Asia, spesialis Lombok Bali. Saya kalau ke Lombok sama beliau, bolehlah nanti kita coba sama. Ini Mas siapa yang Lombok Tour and Travel? Dengan Henry, Bang. Mas Henry. Tinggalnya di mana Mas Henry? Di Mataram, Bang. Stay-nya di Mataram. Mataram. Oke, oke. Siap, Mas Henry. Udah mulai jualan berarti paket Halo, Bang. Lombok. Iya, paket Lombok, Bang. Paket Lombok sama Labuan Bajo, Bang. Wih, punya Sama juga. yang terbaru, Waisak. Oh, oke. Punya Labuan Bajo juga ya? Iya, punya, Bang. Sama yang terbaru yang Waisak yang di Sumbawa, Bang. Itu lagi Oh, tren itu, Bang. iya, 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 iya. Sumbawa ya. Iya, Bang. Oke, teman-teman langsung aja malam ini kita coba sharing ya terkait beberapa hal. Yang pertama adalah produk knowledge open trip. Open trip-nya mungkin kita coba bedah di open trip dua negara dulu ya. Lalu nanti setelah itu kita coba bahas Instagram organik. Lalu yang terakhir adalah membuat logo travel. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita batasi sampai jam 9 lewat lah, mudah-mudahan kekejar gitu. Yang pertama adalah produk knowledge tentang open trip dua negara. Nah, ini produk kita ya yang kita create bersama-sama yang lagi kita coba gencarkan. Jadi open trip dua negara ini sebetulnya eh, dulu ya saya sering kerjain ini gitu ya, udah sering lah. Tapi konsepnya backpacker. Itu em, kira naiknya itu MRT, dia naik bis ya. Lalu dari Sultan itu paham banget tuh, dari Singapura ke Kuala Lumpur itu naik bisnya bis apa tuh? Bis Star apa tuh? Yang warna merah ya. Cuma sekarang kalau nggak salah harganya mahal juga, naik bis itu bisa 25 sampai $30. Nggak terlalu nggak terlalu worth it lah kalau kita naik bis itu. Jadi masih mendingan kita bikin pakai private bus aja. Nah makanya open trip yang dua negara ini kita bikin private bus. Jadi nggak ada yang naik kereta, nggak ada yang naik MRT, naik umum. Pokoknya semua bis gitu. Cuma memang ada syaratnya. Syaratnya itu ya harus minimum
bisa tercapai minimal banget 30 lah, kayak kita bisa. Nah lalu, kenapa sih alasannya dibuat 3 hari 2 malam ini? Sebenarnya 3 hari 2 malam ini kita coba untuk mengakomodasi teman-teman yang kerja, gitu. Yang kerja, jadi nggak terlalu lama cuti. Cutinya mungkin 2 hari, Kamis sampai Jumat gitu. Lalu Sabtunya libur, Minggunya istirahat. Eh, nggak terlalu cepat Mas, karena kok nanti nggak banyak paket yang nggak banyak itinerary yang dijalanin dong. Gitu. Nggak juga sebetulnya. Nah ini perbedaan kita bikin backpacker menggunakan transport public transport dengan kita private bus gitu. Kalau kalau pakai backpacker ya, pakai MRT, pakai bis umum, itu 3 hari nggak akan kekejar. Karena dari pindah satu tempat ke tempat yang lain, dari stasiun MRT satu ke stasiun MRT lain atau LRT lain, itu butuh waktu. Minimal banget butuh 15 sampai 30 menit kan jalan. Dari stasiun, contoh misalkan ya, dari stasiun Vivo City aja, Harbourfront, itu ke Sentosa Island misalkan, itu kan pakai Skywalk. Jalan di Skywalk itu bisa 30 sampai 1 jam. Belum pulangnya kita harus pakai Skyway. Skyway pengantrinya segala macam. Jadi banyak waktu yang terbuang di jalan kalau pakai backpacker sehingga tidak akan mungkin waktunya 3 hari 2 malam. Tapi kalau pakai private bus itu kita langsung kan dari parkir naik bis turun, parkir naik bis turun. Ya, belum lagi misalkan kalau kita pakai backpacker pada bawa koper juga kan, itu untuk eh, kalau bawa koper di MRT, misalkan kita mau ke Kuala Lumpur, itu kan harus dari hotel harus ke Golden Mile dulu gitu ya, tempat bisnya. Kalau kita stay-nya di Lavender misalkan, itu harus transit tiga line tuh. Dari line hijau karena di Lavender, Aljunet, terus pindah ke line merah, dari line merah pindah ke line kuning. Kita berhenti di ini di Golden Mile itu dekat stadion stadionnya Singapura tuh ya, yang besar itu. Nah itu belum kita dorong-dorong ininya ya, dorong kopernya tuh. Nah jadi memang banyak waktu yang akan terbuang ketika pakai backpacker. Sehingga dengan konsep 3 hari 2 malam, lalu kita menggunakan private bus, ini bisa mempersingkat yang harus 4 hari menjadi 3 hari. Dan itu juga lebih efisien dan lebih murah, gitu ya, lebih murah. Nah langsung aja, jadi itu selling point-nya teman-teman ya kalau menjelaskan ke tamu itu, ini bisa cepet lah pokoknya waktunya ya, dan tapi semuanya akan tercover. Karena ini ada itinerary yang saya ubah dari awal. Nah jadi tur dua negara ini Singapura Malaysia kita apa namanya sebisa mungkin memaksimalkan selama 3 hari 2 malam, tapi kita bisa menikmati dan 2 negara sekaligus Malaysia. Nah ini itinerary-nya. Jadi dari pertama itu kita penerbangan dari eh, Jakarta ya. Jadi teman-teman ini semua jual Jakarta. Kalaupun ada yang jual di kota lain itu cuma Jogja ya. Cuma Jogja karena hanya Jogja yang punya penerbangan dari Kuala Lumpur karena kita pulangnya dari Kuala Lumpur. Kita perginya ke Singapura, pulangnya dari Kuala Lumpur. Nah, kalau perginya kalau sebetulnya Surabaya itu ada. Surabaya itu pergi atau pulangnya gitu. Tapi tiket dari Kuala Lumpur atau dari Singapurnya yang nggak masuk, nggak ada gitu, nggak ada RX. Tapi kalau Jogja itu ada, perginya jam 7.40, pulangnya jam 15 atau jam 19 malam. Jadi ada 2 penerbangan. Nah ini kita bisa pakai. Jadi teman-teman yang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu alihkan ke Jogja. Teman-teman yang di Jawa Barat, Banten, atau Lampung, Sumateranya Lampung ya,
Palembang arahkan ke Jakarta dulu. Nah, lalu kita ini penerbangan pagi, pulang sampai di Singapura sekitar jam 10-an lah ya. Nah, ini imigrasi di Singapura kan agak lama ya, kadang kadang mungkin yang cowok-cowok itu ada masalah segala macam. Ini termasuk saya pun yang berkali-kali ke sana itu masih masuk imigrasi teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya masih masuk imigrasi aja. Nah, lalu makan siang. Nah, makan siang pertama ini exclude, ya. Nggak ada makan siang. Nanti teman-teman tuh mungkin apa namanya bisa kita bisa makan dulu sebetulnya di Changi. Jadi di Changi itu ada lantai lantai dasar atau lantai basement ya di terminal terminal 3 kalau nggak salah itu untuk MRT. Pokoknya di terminal 3 mungkin dari Jewel ya foto-foto yang di air terjun besar itu lalu makan siang dulu, habis makan siang baru naik naik bis ya. Naik bis kita ke Sentosa Island. Sentosa Island kita cuma numpang foto aja sih ya di Universal Studio. Habis foto-foto lanjut lagi ke Merlion Park, lanjut lagi ke Bugis. Jadi memang kalau di Singapura itu apa namanya wisatanya ya wisata foto aja, nggak ada yang kita naikin atau ya sama sih semuanya di Kuala Lumpur juga sama ya, di tempat foto-foto aja. Nah kemudian di Bugis ya mungkin ada yang mau jajan atau yang mau belanja ya boleh lah pada Singapura gitu ya, itu ada di Bugis. Nah setelah jadi berapa tempat nih? Jewel, kemudian Sentosa Island, lalu Universal Studio, Merlion, Bugis Street, ada 5 ya. Sebetulnya ada yang satu yang nggak kita datengin, itu Garden by the Bay. Mungkin kalau waktunya cukup ya, bisa mampir ke Garden by the Bay. Nah setelah itu, kita langsung nih ya, langsung dari Bugis Street itu nyebrang ke Johor. Nah di Johor ini kita cuma numpang makan aja di lokal resto. Makan malam ini yang kita cover ya. Makan malam di lokal resto. Lokal restonya itu kalau di kita itu kayak nasi padang gitu ya. Jadi kayak kayak rumah makan nasi padang. eh, di sana juga di Kuala Lumpur tuh di Johor ya banyak juga. Karena kan memang berdekatan. Jadi Melayu-Melayu lah itu makanannya. Kayak rumah makan nasi padang. Nanti kita yang cover. Habis makan langsung jos ya. Habis makan langsung jos ke Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur itu mungkin bisa sampai sana itu jam 3 lah. Jam 2, jam 3 paling cepat gitu. Karena sebetulnya nggak terlalu jauh gitu. Nggak kayak ke Surabaya gitu. Jadi kalau dari Johor ke Kuala Lumpur itu ya kayak kita ke mana ya? Ke Semarang lah, kayak ke Semarang. Nah, nanti sampai langsung check-in hotel, udah istirahat. Nah, besoknya, hari kedua, itu agak siangan lah. Keluar dari hotel tuh mungkin jam 9 gitu ya, istirahat dulu karena tidur, sarapan jam 8, habis itu mandi, jam 9 baru keluar kita ke Genting. Nah, kalau itinerary yang sebelumnya, yang mungkin saya pernah share ke Mas Eko gitu ya, kita nggak ada Gentingnya. Kemarin saya sempat diskusi sama TL-nya, terus kalau bisa jangan stay di Johor karena buang waktu gitu ya. Jadi langsung aja ke Kuala Lumpur. Nah, nanti di Kuala Lumpur tidur walaupun udah nggak banyak karena kan di jalanan juga pasti tidur kan di mobil. Nanti bisa ke Genting waktu Genting. Nah setelah di Genting nanti makan siangnya di Genting. Ya makan siang di Genting, lalu lanjut dari Genting kita ke Batu Cave. Dari Batu Cave kuliner durian, Saloma Beach. Nah lalu sorenya itu kita ke KLCC Park dan Twin Tower. Itu kita foto sore di situ. Setelah itu free time ya, free time, makan dulu, makan malam, free time, lalu check in bebas, gitu ya, apa di hotel atau di mana bebas lah gitu. Karena kita posisi hotelnya nanti di Bukit Bintang. Jadi teman-teman tuh bisa keluar malam, bisa di Bukit Bintang itu kan ada kayak
live musik, ada tempat belanja, banyak lah gitu ya. Kita manfaat free time itu naik naik Grab juga bisa kalau misal mau jalan lebih jauh. Nah lalu hari ketiganya itu sarapan pagi di hotel, setelah itu check out. Nah ini karena kita antisipasi, mungkin kalau ada yang dari Jogja itu harus jam 5, berarti jam 1 harus sudah di bandara gitu. Nah kalau yang dari Jakarta itu ya penerbangan jam 5, jadi jam 3 harus sudah di Jakarta. Jadi anggaplah semua jam 1-an itu udah di bandara gitu. Nah maka apa namanya, si pagi itu jam 8 kita udah keluar ya, kita udah setelah sarapan check out, kita ke Putrajaya, jadi foto-foto dulu di depan istana, di depan kerajaan gitu ya, pusat pemerintahan Malaysia. Atau mungkin bisa mampir dulu ke paginya, tapi belum buka sih kalau pagi, dataran Merdeka, atau nanti bisa diskusi sama leadernya. Kesepakatan bersama maunya kemana. Kadang suka begitu, kalau kita sih sebenarnya turnya fleksibel aja, asal kesepakatan bersama dan waktu tapi aman. Nah ini itinerary-nya sampai pulang ya, dan selanjutnya itu adalah harga ya. Harga kita bagi ke dalam 3 kategori ya. Yang dewasa atau anak dengan kasur atau bed ya, itu harga normal kita start nih, ini 3.750.000 ini start ya, startnya di 3.750.000 per pack dari Jakarta. Ini udah termasuk tiket pesawat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang anak 3 sampai 10 tahun itu tanpa bed, itu dikurangi 500.000. Jadi 3.250.000. Tapi kalau anak yang infant, ya masih bayi gitu ya, tetap dikenakan 100.000. 100.000, 1 juta ya per packnya. Tapi kalau yang single supplement yang dia nggak berdua tidurnya, jadi sendiri maunya, ya harganya tahu tentu lebih mahal ya, tambah 600.000. Jadi dia hotelnya kamar sendiri, 4.350.000. Ini start teman-teman ya. Nah begini, harus dipahami bahwa harga ini start. Jadi nanti kita akan cek di tanggal, kita kan lagi open ini mulai 3 Juli ya, 11 sampai 13 Juli. Itu waktunya sebetulnya udah selesai liburan. Jadi liburan sekolah itu udah selesai dan apa namanya, udah agak normal harga tiketnya gitu ya. Kalau kita bikin di bulan Juni itu, Juni dan Juli awal itu harga tiketnya tinggi banget. Nah harapannya memang kita bisa jalan dan harga tiketnya nggak terlalu tinggi. Nah makanya kita bisa jual harga ini. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba harganya naik karena kita pakai AirAsia dan kalau nggak salah alternatifnya kalau nggak jam 7 itu ada jam 9, tapi kalau jam 9 ini jangan di Singapura. Mudah-mudahan di bulan-bulan ini ya masih ada 8 hari, 9 hari, lalu di awal Juni ini kita bisa closing banyak, minimal bisa closing 20 aja. Kita amanin dulu tiketnya gitu ya. Tiket pesawatnya kita amanin dulu. Intinya DP masuk, ada foto paspor, langsung kita booking tiket. Ya jadi kita isu aja tiketnya gitu ya, supaya aman. Nah nanti yang sisa-sisa itu ya kalau mau jalan ya harganya memang lebih beda. Nah ada juga yang dari Jogja. Jogja ini beda harga ya. Perbedaannya itu sekitar 400.000 ya dari Jakarta. Karena harga tiket perginya lebih mahal 100.000, harga tiket pulangnya juga lebih mahal 300.000. Jadi ada selisih sekitar 400.000 ya kalau dari Jogja. Nanti menyesuaikan yang anak 3 sampai 10 tahun, infant, single supplement gitu ya. Nah ini untuk harga. Nah kemudian jadwal. Jadwal yang baru kita setup itu bulan Juli nih teman-teman ya. Jadi kita pengen fokusin semuanya itu jualan di bulan Juli gitu.
Nah, saat ini yang udah masuk itu sekitar ada 7-8 orang. Jadi kita masih ada slot sekitar 22 lagi ya untuk tanggal 11-13 Juni. Jadi teman-teman ayo gaspol kita jual apa namanya paket dua negara ini supaya eh, kita start lagi nih, ngegas lagi ya. Udah agak lama kita nggak jalan. Tapi walaupun ada beberapa per bulan itu yang join gitu ya, 3 negara. Karena kita kalau yang 3 negara itu kita konsorsium nasional. Kalau yang 2 negara ini kita create sendiri konsorsium ya. Nah, nanti setelah ini penuh baru kita buka nih Agustus, September, Oktober, November kita buka semua jadwalnya. Minimal sebulan satu-satu. Kalau minatnya banyak, kita bisa bikin 2 bis atau kita bisa bikin per bulan 2 kali. Ya. Suara saya jelasnya nih ya? Jelas bang, jelas, jelas, jelas. Oke, oke. Nah, lalu ini Jelas fasilitasnya. kok. Fasilitasnya itu apa namanya? Fasilitas termasuknya tiket pesawat, PP, Jakarta atau Jogja tadi menyesuaikan harganya. Lalu hotel bintang 3 atau bintang 4 ya, 2 malam. Sarapannya di hotel, lalu makan malam 2 kali, makan siang sekali. Jadi makan siang itu di hari kedua, makan malamnya itu di hari pertama dan hari kedua. Jadi teman-teman harus paham, harus dijelasin ke tamunya ya, jangan sampai salah paham bahwa dia berpikir salah menjelaskan nanti dipikirnya makannya full gitu ya. Tapi enggak. Kenapa kita hitung begitu? Karena yang pertama eh, hari pertama di Singapura saya berharap teman-teman tuh peserta itu ngerasain macam-macam makanan di Singapura gitu ya. Di Changi itu tuh banyak banget tuh makanan gitu ya, makanan. Dan yang halal yang nggak halal ada gitu. Jadi silakan nyobain lah tes di Singapura gimana. Ya kan? Karena tentu kan harganya beda-beda nanti. Sama pulangnya ini kan karena kondisinya udah agak crowded ya. Itulah mungkin juga itu udah sampai di KLIA ya, Kuala Lumpur International Airport. Ya mungkin tuh bisa makan masing-masing lah di fast food. eh, Mau di KFC, mau di McDonald itu bebas aja gitu ya, atau di makan nasi lemak juga ada di KLIA itu. Nah itu juga kita bebaskan karena udah agak susah mengkoordinirnya ya, udah di luar peak soalnya. Nah private transport ya bis premium, jadi kita naik bis selama perjalanan. Kalau tidak mencapai 40, 30 itu gimana? 10 orang pun kita jalan, tapi nggak naik bis ya, kita naiknya mobil van ya, yang kecil itu yang kayak elok. Nah lalu kita tour leadernya dari Jakarta. Jadi nanti tour leadernya kita start dari bandara bareng-bareng ya. Jadi peserta itu nggak kebingungan gimana imigrasi, gimana check-in, karena kan takut khawatir ada yang baru pertama kali ke luar negeri kan. Nah kecuali mungkin yang di Jogja itu harus check-in dan imigrasi sendiri, tapi nanti kita pandu lah, kita arahkan gitu ya. Nah lalu kemudian tour guide lokal tiap negara. Karena kita memakai private transport bus, ya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai local guide. Sebenarnya kalau nggak pakai local guide pun bisa, karena tour leader kita ini udah profesional banget dah pokoknya. Jadi mau Mas Julius, mau Mas Sultoni, itu udah berkali-kali ke Singapura, Malaysia itu kita udah warawiri lah ya. Tahu lah jalan-jalan di Singapura gitu ya. Tahu tempat-tempat wisata di Singapura. Cuma aturan eh, regulasi di sana itu wajib pakai guide. Ya ini juga untuk mengakomodasi industri pariwisata khususnya tour guide di sana. Kalau tour guide di sana nggak dilibatkan ya mereka nggak dapet apa-apa gitu ya. Walaupun kita bayar mahal ya kalau di Singapura itu lumayan mahal guide. Lalu dokumentasi konten. Nah ini yang kita coba mau buat selling point ya bahwa nanti peserta yang itu tuh
Makanya tour leader yang udah pro ini kita mau ajarin nih bagaimana ngambil video yang bagus supaya bisa menjadi konten di media sosial. Sama eh, apa namanya, bagasinya nih kita pakai kabin ya, karena kita pakai AirAsia. Kalau mau lebih dari 7 kilogram, ini udah pasti sebetulnya kalau bagasi koper yang 20 in itu beratnya pasti over 7 kilogram. Makanya nanti harus di-prepare minimal ya pulangnya, karena pulangnya itu kan bajunya kotor, agak berat gitu ya. Lalu ada bawa oleh-oleh. Nah, makanya kita arahkan perginya jangan bawa baju banyak-banyak. Baju secukupnya aja, barang-barang juga secukupnya aja. Nanti pulangnya oleh-oleh baru ekstra bagasi. Kalau nggak salah, bagasinya itu sekitar 200 ribuan ya untuk 20 kilo. 200 ribuan sampai 300 ribuan kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi. Air mineral tiap hari, snack keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini fasilitas yang belum termasuk ya. Makan 1 kali di Singapura, sama makan siang di Kuala Lumpur. Jadi makan siang pertama, makan siang terakhir, hari pertama terakhir itu nggak di cover. Dia keperluan pribadi dan tip ya, tip TL 75.000 per day per pack. Jadi 225.000 ya tambahannya untuk kasih TL. Kasihan TL kalau nggak dikasih duit nanti nggak dapat duit ya. Jadi harus dikasih uang gitu ya. Oke, lanjut. Note ya, catatan, semua destinasi yang tertera adalah estimasi, tergantung ketersediaan waktu saat tur berlangsung. Jadi kadang kan begini ya, kadang tuh ada macet atau mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Misalkan imigrasinya lama gitu. Saya itu pernah di imigrasi itu 2 jam gitu ya, harus uh, lie detector gitu, harus dicek bohongan segala macam lah. Ya kayak kayak gitu tuh nggak tahu, otomatis kan karena 1 2 ketinggalan di imigrasi, yang lain harus nunggu juga gitu. Nah, atau mungkin karena cuaca atau apalah gitu, kita kan nggak tahu ya namanya di perjalanan gitu. Travel tidak dapat dituntut apabila ada destinasi yang tidak dapat dikunjungi akibat kendala traffic, imigrasi, cuaca, keterlambatan peserta tur, maupun akibat post major lainnya gitu. Jadi, ya kita nggak bisa dituntut ya kalau masalah. Justru malah kita berpikir bagaimana destinasi ditambah. Tapi ya kalau ditambah semuanya juga nggak akan cukup juga gitu ya. Makanya nanti jangan disemuain juga. Nah, supaya nanti selanjutnya kita bikin paket lagi, misalkan Singapura, Malaysia ditambah Melaka gitu ya. Kan Melaka juga menarik. Singapurnya tambahin Garden by the Bay, Chinatown gitu ya, Kampung Glam, atau tempat-tempat lain yang belum didatangi yang pertama, ya mereka harus balik lagi ke Singapura di tahun depannya. Kita lagi paketnya, dia kan balik lagi. Ya strategi penjualan ya. Nah, udah pesan belum? Kalau belum ya scroll halaman berikutnya untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan perjalanan. Nah, ini yang perlu diperhatiin ya teman-teman ya. Ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran dan pembayaran. Peserta memilih tanggal keberangkatan yang tersedia dan menyerahkan kopi dokumen perjalanan foto paspor yang masih aktif minimal dari tanggal expired, ataupun dokumen lainnya sesuai ketentuan negara yang akan dituju. Jadi memang ya Pak, harusnya sih wajibnya foto paspor, karena dari foto paspor itu nanti kita bikinkan invoice, lalu dari invoice itu mereka transfer, langsung kita issue tiketnya. Mereka, karena kan nggak mungkin kita bisa issue tiket kalau nggak ada paspor, karena tiket itu butuh nomor paspor ya. Paket dengan tiket pesawat bersifat floating atau tidak final. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti rate harga tiket pesawat maupun akomodasi pada saat peserta melakukan pembayaran. Jadi contoh begini, kalau mau bayar itu kita kasih detail nggak lama gitu. Dia ngirim paspor, kita kirimin invoice, itu waktunya tuh nggak lama itu. Ya, maksimal 1 hari lah. Setelah itu kalau lewat ternyata harga tiketnya naik, invoice itu nggak bisa ngunci juga.
Ya, invoice itu nggak bisa ngunci, tiba-tiba harganya naik, dan kita balikan. Dia mau lanjut harga yang beda, atau kita balikan uangnya. Kalau dia nggak mau bayar, ya kita balikan uangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dulu saya main open trip itu, ya rugi-rugi 100-200 ya saya hajar terus gitu ya. Yang penting peserta banyak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa gitu. Jadi eh, kalau pada saat bayar ternyata harga tiketnya itu naik, ya maka kita bilang ini harga tiketnya udah beda gitu. Kalau mau jalan harganya ada selisih tambahan. Kalau nggak ini ya ya udah, atau nanti jadwal di bulan berikutnya kita bilang kayak gitu. Supaya nggak boncos gitu. Karena nih ya open trip itu juga agak agak besar resikonya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mitigasi resiko yang ada supaya tidak terjadi apa namanya ya, minus lah seperti itu. Kelebihan ataupun kenaikan harga antara jeda waktu pemberian invoice dan pembayaran dari peserta akan dibebankan pada peserta. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya. Peserta melakukan pembayaran DP minimal 30% kepada pihak travel agent pada maksimal 30 hari sebelum perjalanan. Nah, kalau sekarang ini masih masih berapa hari deh ya perjalanannya? Masih lebih dari 30 hari, masih bisa DP 30%. Tapi nanti kalau udah di tanggal 11 Juni, itu harus DP-nya sudah masuk 50%. Ya. Jadi kalau misalkan udah tanggal 11 Juni, karena kita berangkatnya 11 Juli, maka DP-nya harus dibayar 50%. Lalu pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari dari tanggal keberangkatan, maka diwajibkan untuk melunasi seluruh pembayaran. Pelunasan pembayaran dilakukan maksimal 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi 2 minggu sebelumnya itu harus sudah lunas. Ya. Jadi sekarang misalkan nih bayar 30% dari 3.750.000, ya 30%-nya mungkin sekitar 1 juta lebih ya, 200 hingga 300. Nah itu sebetulnya kita untuk tiket gitu ya, kurang sebetulnya. Nanti tunggu sampai 50% baru kita isu tiket. Nah nanti kalau sudah 14 hari itu harus sudah lunas. Pendaftaran tanpa disertai deposit adalah bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta. Contoh misalkan apa namanya, Mas, saya ada nih peserta 5 orang, ya, kemudian udah kirim foto paspornya, udah dikirimin invoice, nggak dibayar-bayar gitu, nggak dibayar-bayar. Giliran mau dibayar harganya udah naik, ya itu nggak bisa mengikat ya. Jadi tetap yang bisa mengikat itu adalah ketika dia sudah bayar gitu ya. Pembayaran deposit tidak dapat di-refund. Nanti ada ketentuan tentang pengembalian uang di slide berikut. Peserta dengan resiko tinggi sedang hamil, orang tua, keterbatasan fungsi tubuh, ataupun anak di bawah usia 18 tahun diharuskan didampingi oleh anggota keluarga yang lain. Dan resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peserta. Jadi hal-hal yang kayak hamil, orang udah lanjut usia gitu ya, itu di luar dari tanggung jawab travel atau tanggung jawab konsorsium. Kita juga jangan sampai kita disalahkan gitu ya. Hal ini harus diberitahu kepada peserta supaya peserta itu paham bahwa dia ini uh, ada hal-hal yang harus dipahami dan harus diikuti gitu. Dengan melakukan pembayaran maka peserta dianggap telah membaca seluruh isi paket dan persyaratan serta tunduk ya pada aturan berlaku. Nah ini pembatalan dan pengembalian uang. Jika terjadi pembatalan perjalanan oleh peserta tur, maka berlaku ketentuan. Setelah pembayaran, uang muka pendaftaran deposit tidak dapat di-refund. 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan, itu ada dikenakan biaya 5%. Contoh misalkan, sekarang ada yang DP 1.500.000. Lalu dia mau cancel, ya dikenakan 750.000. Jadi yang hanya dikembalikan adalah 750.000. Yang melakukan pembatalan 14 sampai 7 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan, maka dia akan dikenakan di 80%. Ya, contoh misalkan dia sudah bayar
1 juta gitu ya. Udah pelunasan sih harusnya yang 14 hari itu udah 3.150. Ini akan di apa kena dendanya itu 80% karena kan tiket pesawatnya udah kita beli, udah kita issue ya. Di tanggal 14 itu pasti tiket pesawat udah di. Jadi biaya 80% ini untuk tiket pesawat, untuk hotel dan lain sebagainya gitu ya. Yang akan dikembalikan dia hanya 20% aja dari 3.150.000 ya, mungkin sekitar berapa ratus. Tapi di 6 hari menjelang keberangkatan atau sampai hari H itu nggak ada yang namanya pengembalian, semua hangus gitu. Biaya pembatalan juga berlaku untuk peserta yang mengganti tanggal keberangkatan atau mengganti paket lainnya. Jadi kalau yang gonta-ganti tanggal keberangkatan tuh kena biaya ya, karena tiket pesawatnya, karena kita sistemnya itu pokoknya dia DP masuk 50% isu, DP masuk 50% isu gitu. Jadi diamanin langsung tiket pesawatnya. Peserta yang terlambat menyerahkan dokumen perjalanan kepada pihak travel agent. Jadi ada kena biaya juga. Pembatalan dilakukan oleh salah satu pihak, peserta maupun pihak travel agent yang diakibatkan oleh ada bencana alam, wabah penyakit, perang, aksi teroris, maupun force majeure lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, tergantung kebijakan dari pihak maskapai, hotel, maupun agen partner kami di luar negeri. Travel agent berhak membatalkan pendaftaran peserta yang tidak melunasi pembayaran sampai pada batas waktu yang telah disepakati. Tiket pesawat atau moda transportasi lainnya serta akomodasi yang tidak terpakai tidak dapat diuangkan atau dititipkan. Oke, nanti materi ini saya share ya di grup ya. Apabila peserta yang ya, halo Mas Heri ya. Apabila peserta yang tur berhalangan hadir yang dikarenakan sakit ataupun sebab lainnya yang bersifat mendesak, maka berlaku aturan tentang pembatalan di atas. Jadi kalau sakit ya ya udah, karena kan kita udah isi tiketnya ya. Peserta yang ditolak masuk ke negara tujuan ataupun transit ataupun deportasi oleh pihak imigrasi ataupun maskapai penerbangan atau dalam perjalanan mengalami kecelakaan atau sakit yang mengharuskan pembatalan perjalanan tidak dapat menerima pembayaran. Dulu pernah kita kejadian ya, sampai Singapura ternyata ini orang bermasalah. Karena emang niat ikut ke Singapura itu cuma pengen dapet chop tempel, karena dia mau ke Amerika setelah itu. Nah, karena dia punya data yang nggak jelas, itu dideportasi suruh pulang. Kalau nggak salah itu Juli waktu itu. Tersakit dari dia pulang akhirnya. Nah, dia beli tiket atau tiket pulangnya itu di reschedule, akhirnya dia pulang. Karena dia juga paham bahwa dia bermasalah. Itu ada yang kayak gitu ya. Jadi bukannya lancar-lancar aja nih urusan imigrasi ini agak rumit juga kalau di Singapura. Kalau di Malaysia sih aman-aman aja. Di Bangkok juga aman-aman aja. Yang sulit itu memang di Singapura aja ya. Pihak travel tidak bertanggung jawab atau dituntut atas kecelakaan, kehilangan koper, atau keterlambatan tibanya koper akibat dari kelalaian atau tindakan dari pihak maskapai atau moda transportasi lainnya. Maka proses penggantian dilakukan berdasarkan kebijakan pihak angkutan. Contoh, ini yang sering terjadi ya, kalau pakai Lion sih, dulu ya, karena si peserta ini kopernya ya biasa aja, maksud saya ya yang tipis itu. Sedangkan kalau koper di bandara itu kan dilempar-lempar ya. Oh, lempar-lempar aja. Hancurlah kopernya ternyata. Jadi belah tuh koper tengahnya. Sobek gitu ya. Nah itu klaim sih gitu ya. Nah itu tanggung jawab maskapai. Jadi bukan tanggung jawab travel. Jadi tanggung jawab maskapai. Waktu itu diganti 200.000 apa 240 di ini di bandara ya, di kantor Lion. Kehilangan barang pribadi atau tindakan kriminal yang terjadi pada peserta, keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan, dan seluruh kejadian yang timbul di luar kuasa pihak travel.
Nah, ini pembatalan atau keterlambatan ini sering banget ya, sering banget. Apalagi kalau jam terbangnya itu udah malam-malam tuh. Itu sering banget tuh Lion tuh ya. Saya ingat banget sih kalau Lion tuh. Pokoknya kalau ada jadwal berdekatan tuh, misalkan ada yang pulang jam 9 malam sama yang jam 11 malam, itu biasanya digabung. Yang 9-nya itu di delay ke yang jam 11. Jadi semuanya ntar pulang jam 11. Sering banget dan kayak gitu. Karena memang eh, bisa jadi itunya nggak cukup gitu ya. Seatnya hanya sedikit. Berkurangnya destinasi tujuan atau acara tur akibat dari proses imigrasi, keterlambatan atau kelalaian peserta, meninggalnya peserta tur karena akan terjadi sakit atau kecelakaan selama dalam tur, travel agent berhak mengeluarkan peserta dari acara tur yang berlangsung tanpa pengembalian pembayaran yang diakibatkan oleh peserta yang berusaha mengacaukan atau merusak agenda tur, merubah rute atau pengalihan destinasi, tidak tercapai destinasi sesuai itinerary yang diakibatkan oleh force majeure, seperti kondisi cuaca, bencana alam, antrian imigrasi, dan lainnya di luar kuasa travel agent. Travel agent berhak mengganti hotel atau maskapai atau moda transportasi yang setara apabila akomodasi yang disepakati di awal telah penuh pada saat peserta melakukan pembayaran. Jadi uh, ini syarat-syarat yang harus dipahami ya teman-teman. Nah, terakhir ya, udah selesai. Thank you for staying until the end. Jadi itu adalah detail penjelasan tentang produk knowledge ya, tur dua negara yang kita lagi gaspol teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa kita closing segera ya di tanggal 11-13 Juli untuk 30 pack. Masih lebih juga bisa ya sampai 30 sampai 40, 35, 38 masih oke ya. Itu kita masih bisa tampung bisa. Oke, terkait dengan tur dua negara ada yang mau ditanyakan? Ada Mas Koji. Boleh, Traventara. Monggo Mas. Ya, Mas Koji mau tanya itu ada itinerary-nya ada time to time-nya nggak Mas? Jadi kan karena itu kan jalurnya panjang ya dari uh, Singapura ke Malaysia ya. Saya aja bikin itu tuh cuman sampai biasanya itu nginep di Johor. Nah ini kan berarti nginep di Singapura ya. Nginepnya di mana ya Mas ya? Nginepnya di KL Mas. Nginepnya langsung di KL. Langsung di KL Mas. Langsung di KL. Oh iya, berarti kan lumayan perjalanan lumayan panjang itu ya. Lewatin Johor, lewatin apa namanya? Apa satu lagi tuh? Pokoknya lumayan panjang. Jadi itu berapa jam di bis ya, Mas ya? Terus nanti waktu check in hotel di KL itu jam berapa itu, Mas? Iya, Itu iya. satu. Terus yang kedua uh, ada guiding nggak buat kan sekarang ada MDAC Mas ya, apa buat pas masuk ke keluar masuk Singapura. keluar masuk Malaysia. Jadi uh, minta tolong karena itu kan isinya pribadi itu Mas, ada data pribadi, apa nanti dibantu atau gimana gitu Mas? Ya dua itu aja sih Mas. Oke, Terima oke. kasih Mas. Siap, siap. Ya, yang pertama time to time detailnya nanti akan kita jelaskan di grup peserta Mas. Jadi memang apa namanya, kalau udah detail banget kayak gitu kan, itu kan ada konfidensial juga ya. Jadi memang jarang kita publish sampai sedetail itu di promosi. Cuma yang perlu dipahami juga memang kenapa di hari pertama itu kita sore udah prepare harus ke border.
Ya, sore harus ke border karena kita ngejar ke Johor dulu buat makan malam. Mungkin jam 7 lah harus sudah di Johor gitu. Nanti kan jam 8 paling lambat jam 9 kita start perjalanan tuh ke KL. Biasanya dulu tuh kalau saya pakai bis yang umum ya, bis yang umum itu sering banget, Tony ada kali ya, sering banget kita itu ngambil jadwal tuh jam 10 jam 11 dari Golden Mile, dari bis itu, dari terminal bisnya ya. Eh, karena kita ngambil jam 10 jam 11 itu biasanya suka ada promo tuh. Jadi kalau harga bisnya $20, bisa promo 50%, jadi cuma $10, lumayan. 110 dari Golden Mile ke ke Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpurnya Berjaya Town Square kalau nggak salah, BTS. Nah, itu kalau berangkat dari Singapura jam 11, itu sampai Kuala Lumpur itu jam 4 pagi. Berarti sekitar 5 jam perjalanan itu. Sama sepertinya, sama kalau kita hitung tuh Semarang ya. Kalau lewat Cipali itu ke Semarang tuh dari Jakarta kurang lebih 5 jam. Nah, dia kan jalan aja, jalan terus. Nggak ngebut sih, santai aja perjalanan dia itu. Bisnya itu nggak ada yang pernah ngebut kalau di sana. Santai ya, tapi tahu-tahu nyampe jam 4 gitu. Paling lambat tuh jam 5. Kalau kita berangkatnya biasanya kalau saya berangkat jam 11 itu pasti sampai jam 4 jam 5. Dia pun ada ngeres bisa 1-2 kali ngeres dia tuh. Iya, kalau di bordernya itu nggak full, itu 5 jam lah perjalanan. Kalau kita lebih lebih sore lagi, anggaplah dari bordernya itu jam 9 malam, itu jam 2 itu udah nyampe Kuala Lumpur. Jadi dia tidur aja di situ, tidur jam 2 langsung check in, langsung sampai hotel. Enaknya lagi sebetulnya, enaknya lagi itu kalau naik bis yang kita kan private ya. Kalau naik bis private itu langsung ke hotel kan. Dulu kalau kita pakai open trip backpacker itu kan turunnya di Berjaya Town Square. Jadi dari Berjaya itu ke hotel tuh masih nyambung pakai taksi tuh. Ya pakai taksi kalau nggak salah 25 ringgit kalau nggak salah ya. Nah itu agak repot juga. Tapi kalau ini kan nggak langsung. Jadi eh, dari segi kenyamanan insya Allah masih tetap nyaman. Karena kita nggak kayak kita itu nggak kayak perjalanan ke Jogja. Kalau Jogja itu kan 500 kilometer ya. Kalau ini tuh sekitar kalau kalau kita petakan kita lihat juga tuh kalau dari Singapura ke Kuala Lumpur tuh 200-300 kilo aja perjalanannya. Jadi insya Allah aman sih. Nah kemudian yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan eh, apa namanya aturan atau hal-hal yang perlu dilakukan itu nanti akan diarahkan pada saat briefing ya. Ya teman-teman yang udah join itu semua peserta itu akan dimasukkan ke dalam grup ya, grup WA untuk koordinasi, untuk briefing, untuk penjelasan perlengkapan, itinerary detail dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di situ Mas, sama tour leadernya. Tour leadernya nanti akan menjelaskan. Kalau harus kalau harus ngisi, kalau dulu tuh ada ngisi ini apa tuh form imigrasi ya. Kalau sekarang nggak ada form imigrasi, tapi ada aplikasi apa gitu. Itu yang harus diisi. Nanti sama tour leader itu yang kebetulan tour leader kita juga 2 minggu lalu dari sana. Besok juga awal Mei ada juga ke Singapura, Malaysia lagi. Jadi insya Allah untuk hal-hal teknis seperti itu kita eh, bisa selesaikan lah ya, karena memang sudah sering gitu. Dan itu akan dijelaskan nanti di grup peserta Mas. Ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke ini ya, ke bahasan lain.
Ya kalau Halo, Pak. oh ya Pak Eko. Ya, ini Mas mau tanya Mas. Oh ya, monggo. Oh, siapa dulu nih? Mas Alwi. Halo, Iya, Mas Alwi dulu ini deh. Mas, saya ya, ya ini Mas saya mau tanya ini soal harga kan ada ya, apa itu ada 4 macam ya. Itu kan ada single apa itu? Itu apa tuh? Artinya apa? Oh, Maksudnya itu kan ada 4 single tuh. supplement Itu ya. ada single. Single itu apa itu maksudnya itu? Oke, oke. Single. Jadi kalau single supplement ini di kamarnya sendiri, Mas Alwi. Oh, sendiri maksudnya. Sendiri Oh, iya, maksudnya. iya, paham. Jadi dia nggak mau, kan ada yang peserta itu nggak mau gabung sama yang lain. Kalau open trip itu memang Hmm. udah biasa nyampur-nyampur gitu. Yang penting nggak Oh, iya, cewek iya. sama cowok. Oke, oke, Kalau siap. cewek sama cowok gabungan ya enak dua-duanya sih, tapi kan enggak. Iya sih, benar. Nah, terkadang mungkin karena si cowok itu, mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Nah, Saya tuh pernah ada juga peserta yang, mohon maaf ini ya, nggak bermaksud yang gimana-gimana, yang risih, risih hmm. sama cowok gitu, walaupun dia cowok gitu ya. Nah, ini dia requestnya sendiri, nggak mau gabung. Oh, Nah, iya, ini iya, kita Pak. siapkan fasilitasnya single supplement, dia harus Hmm. bayar tambahan, gitu Mas. Oh, kalau ini Pak, infan tuh berarti masih bayi ya, infan bayi terus eh, anak tambah pet berarti tambah kasur ya, anak tambah pet itu ya. Ya, dia tidur sama orang tuanya. Oh, iya, oke, oke. Oke, paling itu dulu Mas. Terima kasih infonya. Oke, siap Mas Alwi. Siapanya, Mas? Yuk, Mas Eko. Iya Mas, sorry ini nanya nih tadi. Kemarin waktu saya di sekolah itu pakai rondonya rondon awal tuh kan, jadi miss banget ini pasti. Hmm. Miss semua. Missnya di ini apa di kayaknya missnya itu yang dari Singapurnya itu kan malam apa sore kan? Sore, sore. Awalnya nginepnya di Johor toh. Awalnya Johor nginepnya. Ya kemarin tuh saya info hidup di Johor kan, Hmm. kalau sampai KL itu kan pasti pagi itu kan. Nah, seumpamanya di suite ke KL kalau pakai private bus atau van itu dari sana jam 7, oh jam 7 malam ya. Dari border Johor itu jam 8, Mas. Oh dari Singapura jam 8 makan malam langsung jos KL ya, itu sampai sana jam 2 jam 3. Kalau jam 8 itu 5 jam hitungannya, Mas. Pokoknya perjalanannya paling lambat 5 jam itu. 8 Jam 1, jam 2 jam sampainya. 3 jam 4 Jam 1, jam 2. itu belum ngeres ya. Udah termasuk ngeres. Kayak anak Dipo ini. Jadi 5 jam itu termasuk ngeres. Tapi gini lah, Jadi Mas. Tapi gini, masalah apa namanya istirahatnya itinerary itu. Kenapa? ya istirahatnya kayaknya eh, terlalu lama itu kan, jadi check innya kan. Kecuali kemarin tuh saya infoin jam 9 sudah check in karena di Johor toh. Iya, di Johor, check in. Iya, di suite ke sono berarti ya harusnya 3 hari 1 malam aja, nggak usah check in, transit aja. Enggak, karena kan ini Mas, butuh mandi. Ya pasti nggak tidur itu kalau jam segitu. Hmm. Kalau misalkan sampai Kuala Lumpurnya itu belum ada hotel, dia nggak bisa check-in kan, check-in ntar jam 2. Iya. Itu kemarin tuh, cuma begini, ini kan masih tentatif ya, tentatif. Mm-mm. Bisa juga kita diskusikan ulang gitu, baiknya kayak gimana. Ini kan sebetulnya mempertimbangkan masalah waktu sama apa namanya eh, apa namanya destinasi aja. Kalau dari segi Iya, jadi Kak,
Ya. Kalau nginepnya di Johor otomatis destinasinya berkurang ya, agak terlambat ke KL-nya kan. Itu aja plus minusnya kan. Iya, karena setengah hari akan habis di jalan di hari kedua kan. Iya, itu ya udah. Berarti nanti dirapin lagi nih, dikirim ulang. Iya. Kalau bisa ada time to time-nya tuh kayak tadi Westra Ventara nanya itu lebih enak kan, lebih detail kan. Oh, wah, walau ntar kan ada yang "Loh, ini tidur jam segini, bener ini." Nah, itu Ini pasti ada yang Plaventara kayaknya saya kenal tuh, siapa ya? suaranya nggak asik. Orang kayaknya kenal ya Plaventara ini. Ya segitu aja Mas. Oke, siap. Sama itu apa? Hotelnya apa Mas? Hotel, buat ada foto-foto hotel busnya itu. Nanti kita share di grupnya Mas. Yo, yo, yo. Oke. Yo, thank you. Oke, yuk, ada lagi? Oke, cukup dulu kali ya masalah produk. Iya, Tanya Pak, dikit Pak. oh iya, gimana Pak Ahmad? Mas, eh, itu kalau untuk keluarga sendiri berangkatnya berarti ada potongan ya tuh, Mas? Maksudnya untuk saya sendiri misalkan yang mau Oh, ada berangkat travelnya. potongan mungkin komisinya aja Pak. Oh gitu. Mm-mm, Berarti komisi untuk 2 orang itu ya. komisi. Enggak Pak, jadi apa namanya ya, kalau misalkan komisinya nggak diambil ya berarti cukup bayar 3,5 gitu. Gitu Pak Ahmad. Oh iya Pak. Makasih Mas. Oke, siap. Oke teman-teman, jadi produk knowledge-nya itu dulu. Nanti saya share di grup ya. Nanti kalaupun misalkan ada yang masih mau ditanyakan, itu bisa kita diskusi di grup. Nah, sekarang ini kita coba mau bahas hal yang sangat penting juga. Ya, karena sebagus apapun produk, keren apapun paket yang kita tawarin ke orang, ke apa namanya, ke klien, tapi kalau kita nggak bisa jualinnya, ya percuma gitu ya. Nah, ini kunci utamanya itu sebetulnya saya sering banget sharing ke siapapun ya. Di sini itu adalah penjualan, ya penjualan. Jadi banyak yang, jadi gini, paket itu gampang aja sebetulnya ya. Mau bikin paket ke Jepang, ke Korea, apapun kita bisa gitu. Kan kalau saya sedikit cerita gitu ya, dulu waktu saya pertama kali bikin paket land tour gitu ya ke Jogja bawa anak sekolah, saya sendiri pun belum pernah ngikut ya atau jadi tour leader gitu, tour guide atau tour leader lah gitu di travel yang benar-benar travel gitu ya. Saya belum pernah, tapi ya kita bisa eksekusi. Nah, cuma persoalannya itu bukan bukan hanya oh saya punya tim banyak lah dulu ya dari awal tuh yang bikin paket tuh jago banget. Pokoknya kalau dibilang paketnya itu nggak ada deh yang nandingin gitu. Keren banget, idenya tuh oke keren, tapi nggak bisa jual gitu. Nggak bisa jualannya, ya percuma, nggak akan jadi uang. Nah sekarang ini sebetulnya fokus kita itu adalah eh, kita harus bagai saat ini ke depannya ini produknya ini udah ada nih, ya produk 2 negara, produk 3 negara, produk Labuan Bajo, nanti juga Mas Eko sama temen kita ada partner lagi ngerancang produk-produk domestik lainnya gitu ya. Kita mau main banyak lah. Produk udah ada. Gue teman-teman tuh lagi fokus dan kita kalau mulai mau open gitu ya, bahkan komisi yang kita share ke teman-teman itu juga besar gitu ya dari profit yang kita pegang. Karena main open trip itu kan juga nggak gede-gede banget ininya apa profitnya. Nanti teman-teman tuh sebetulnya harus saya juga
katakan bahwa setelah nanti udah jalan travelnya, main open trip walaupun misalkan ngirim peserta 2, 3, atau 5 gitu ya, ini sebetulnya pancingan aja. Syukur-syukur misalkan Pak Ahmad gitu ya, Mas Heri itu dapat grup kantor, grup sekolah, grup kampus gitu. Karena dulu pun saya bisa dapat grup itu dari open trip gitu. Yang dijual itu bukannya kita jual grup, kita bukannya jual family gathering, tapi yang kita jual itu open trip. Karena si klien itu ngelihat kita jual open trip, dia berpikir bahwa ya kita juga bisa ngejalanin family gathering gitu ya. Kita juga bisa ngejalanin tour group gitu. Nah, makanya harapannya ketika kita dapat grup, nah disitulah cuan besar yang kita bisa dapat gitu. Karena kalau grup ini kan harganya kita bisa, profitnya ini bisa kita atur gitu. Karena tingkat persaingannya nggak terbuka seperti open trip. Kalau open trip itu ada yang main 3.750.000 juga ada gitu ya. Ada yang main 4 juta ada. Kita susah ngatur marginnya gitu. Profitnya itu agak susah. Tapi nanti ketika kita dapat grup, di situ baru kita atur. Karena kalau grup itu sangat dipengaruhi dari proses kita nanti presentasi ke klien gitu, bisa mampu meyakinkan mereka ke klien. Makanya di grup kita ini juga, karena kita juga masuk asosiasi nih, ya masuk asosiasi, masuk apa namanya Asita, masuk Asda, kemudian IP gitu ya. Di situ ada apa namanya sertifikasi. Nah itu teman-teman juga penting ke depannya supaya apa? Supaya trust dari si calon customer itu tinggi terhadap kita dan dia mau menggunakan jasa kita. Nah, maka balik lagi ke masalah penjualan, marketing itu menurut saya nomor 1 nih. Ya, jadi harus bisa jualan. Kalau kita nggak bisa jualan, ya nggak akan dapat uang. Nah, lalu pertanyaannya, jualan itu gimana caranya kan gitu ya? Di travel ini jualannya gimana? Gitu. Main open trip itu jualannya seperti apa? Saya ngejalanin ini itu dari tahun 2014, 2015 sampai 2017 itu masih bagus main di Facebook. Ya, main di Facebook, masuk grup, kita share-share gambar-gambar kita. Lalu ada perubahan dari Facebook ke Instagram. Nah, ternyata memang ceruk marketnya itu banyak ngumpul tuh di Instagram kalau travel gitu ya. Kenapa sih? Alasannya simple. Alasannya itu adalah orang yang mau ikut tour itu adalah orang yang orientasinya adalah dia ingin melihat sesuatu dan ingin juga dilihat oleh orang banyak. Ya, foto. Jadi kuncinya di situ, sebuah foto. Ketika dia mampu mendokumentasikan dia berada di mana, lalu dia share. Sebetulnya itu apa namanya? Mereka tuh pengen itu aja gitu. Nah, aplikasi ataupun media sosial yang paling cocok untuk berbagi foto itu adalah Instagram. Ya, Instagram. Dan juga pengguna Instagram itu menengah gitu ya, dibanding mohon maaf misalkan Facebook itu banyak banget yang nggak jelas juga gitu ya. Jual ini, jual itu. Nah, agak kurang apa namanya kemampuan level level marketnya itu beda. Jadi adanya memang di Instagram. Nah, makanya kita main di Instagram. Lalu ada pertanyaan begini, bagusan mana Instagram Ads dengan Instagram organik? Kan itu pertanyaan begitu. Kalau saya jawab, dua-duanya itu bagus. Tergantung kita sanggupnya yang mana. Jadi mau main Facebook Ads bagus, karena itu cepat. Saya akui cepat gitu ya. Mau main organik, ya juga bagus bagi yang belum punya uang untuk iklan. Kan persoalannya gitu ya. Kalau misalkan ada yang berpandangan bahwa ads itu paling bagus, ya tapi kalau dia nggak punya uang buat iklan, nggak bagus karena nggak punya uang gitu. Nah, bagusnya itu adalah dua-duanya. Untuk awal-awal ini mungkin sebagian teman-teman tuh punya modal buat iklan.
Karena terendah-rendahnya ngiklan itu minimal banget, ngiklan tuh baru mulai kelihatan tuh kalau sudah di atas $10, $20 gitu ya. Kalau cuma ngiklan 50.000 terus berhenti lagi itu nggak ada efeknya gitu ya. Iklan tuh ya banyak sekalian. Maka kalau saya bikin estimasi, kalau teman-teman bisa closing satu dapat 250.000, 50.000 uang buat iklan. 50.000 sampai 100.000 uang untuk iklan, tak dapat lagi 2 orang 500.000 uang lagi 100.000 buat iklan gitu. Nah itu kalau mau main iklan begitu. Tapi kalau yang sekarang ini misalkan, Mas, jangankan buat iklan Mas, gitu ya. Buat beli paket data aja susah. Nah ini kan susah kalau kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman mau nggak mau dimulai dari organik dulu. Kenapa juga perlu juga organik? Karena begini, orang iklan nanti kan dia akan lari juga ke Instagram kita. Tapi kalau Instagramnya itu nggak dikelola secara benar, dengan cara organik, tampilannya nggak bagus, kontennya itu kosong, isinya cuma jualan doang, orang trust-nya juga nggak dapet gitu. Jadi perlunya kita rapihin, perlunya kita bagusin Instagramnya itu supaya ketika iklan kita dapat traffic, orang datang ke Instagram kita, dia senang, oh bagus ternyata Instagramnya juga, gitu ya. Kalau perlu ya di awal-awal suntik aja dulu, pakai 1.000-2.000 followers, nggak masalah, itu untuk meningkatkan trust aja. Jangan sampai followersnya baru 20, terus ngiklan orang datang ke Instagram lah yang follow aja baru 20. Gimana kita mau percaya nih open trip di dia gitu. Nah itu penting teman. Nah maka saya awali marketing ini dengan Instagram organik. Nah pertanyaannya teman-teman tuh udah punya akun Instagram apa belum gitu buat jualan. Jadi harusnya mulai malam ini yang belum punya akun Instagram jualan travel buat ya, buat segera mungkin bebas namanya. Tadi tuh kayak Mas Hari ada Lombokku tour gitu ya, bebas bikin apa aja lah, mau hari travel, hari tour, bebas namanya gitu ya. Segera mungkin, jangan pakai akun pribadi, harus dipisah antara akun pribadi sama akun jualan Instagram. Nah lalu biodatanya juga harus isi lah ya, sebagus mungkin. Ikutin aja travel-travel yang udah ada gitu. Dia di bio-nya diisi apa, deskripsinya diisi apa, terus namanya diisi apa gitu. Nah di sini ntar saya jelasin ya di Instagram organik ini. Jadi apa itu Instagram organik? Instagram organik itu kita promosi di IG tanpa mengeluarkan biaya. Jadi gratis, ini kita nggak ada ads-adsan ya. Mengoptimasi fitur IG agar menjangkau target market. Jadi nanti ada yang kita optimasi. Konsisten untuk posting minimal 1 sehari. Jadi memang kekurangannya ya karena ini manual, ini nggak boleh putus. Makanya setiap hari itu saya selalu share konten di grup itu supaya teman-teman itu ikutan aja posting gitu ya. Mas sama, nggak apa-apa. Saya juga punya 10 akun. Saya bocorin, akun Instagram jualan saya itu ada 10. Dan isinya juga mirip-mirip aja, karena kontennya sama aja gitu ya. Karena apa sih tujuannya? Tujuan kita itu, kita main Instagram itu tujuannya adalah bagaimana hashtag yang kita tanam. Contoh misalkan, kita mau nanam hashtag itu tur 2 negara. Nah, ya, kita masuk di top post ini nih teman-teman ya. Kita main 2 negara itu masuk di top post. Dulu ya, sebelum COVID, saya ini banyak di sini nih. Kenapa bisa jualan tuh? Karena postingan-postingan saya itu ada di sini. Jadi kalau dari 3 ini ada 1 punya saya. 3 ini ada 1 punya saya. Sampai ke bawah ini, kalau dulu kan ada top post, ada posting yang paling terbaru. Nah kalau yang di atas ini top post, yang di bawah ini terbaru.
postingan terbaru. Apalagi kalau postingan terbaru 20 akun IG yang saya pakai itu setiap hari itu nggak kurang dari 20 postingan. Jadi selalu muncul di sini nih. Gitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada postingan terbaru. Nah, persoalannya bagaimana saat ini kita ya, bagaimana sekarang ini konten yang kita posting di akun IG kita itu muncul di top post. Di top post misalkan di hashtag ini kita muncul ada di sini. Ya. Ini yang main siapa? Ini saya nggak ada di sini karena saya baru mulai lagi juga kan karena pasca COVID itu. Nah, ini target saya pun sama. Bagaimana konten-konten yang kita punya ini muncul di sini. Ketika konten kita muncul di sini, saya garansi pasti ada closing. Saya garansi pasti ada closing karena kita udah terbukti itu ya. Nah, persoalannya kalau cara manual atau organik ini harus konsisten. Harus konsisten setiap hari dalam kuantiti yang banyak, kualitasnya juga bagus. Kita bidik. Nah, makanya nanti di sini tuh targetnya adalah harus masuk top post. Nah, lalu kita bidik hashtag. Nanti ada penjelasan tentang hashtag. Gunakan nama akun yang sesuai. Contoh, tadi misalkan saya punya di sini apa ya? Ini misalkan Refli Trip, saya punya Refli, atau Mas Eko punya tukang piknik gitu. Nah, itu kita bikin akun IG-nya. Nah, kemudian gunakan akun yang sesuai. Isi bio yang informatif dan menggambarkan bisnis. Contek aja tuh. Refli Trip buka aja nggak apa-apa. Diikutin aja. Setting link bio. Jadi di bio-nya itu kan ada masukin, ada link tuh ya, link website. Nah, ini boleh dimasukin website kalau punya website, kalau nggak punya website, masukin link nomor WA. Nomor WA itu gampang. Biar jadi linknya itu wa.me/62 bla 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 bla. Itu nanti bisa diklik. Diklik langsung termasuk ke WA kita. Atau pakai WA generator. Jadi kita nanti dapatnya link WA generator ya. Ada aplikasinya. Mungkin di sesi lain lah ya, karena agak panjang penjelasan. Nah, lalu apa yang akan dioptimalkan lainnya? Yaitu konten. Nah, di sini teman-teman. Kita main di IG, di Instagram organik, itu jangan melulu hard selling. Gitu ya. Memang di sini di top post ini isinya jualan semua gitu. Ya, tapi nggak bagus juga kalau isinya jualan semua. Jadi diusahakan ada yang namanya konten edukasi. Macam-macam konten edukasi itu, ada tips dan trik. Misalkan kenapa harus ikut pakai travel agent, kenapa nggak jalan sendiri. Nah, kita harus tahu jawabannya apa. Lebih murah mana jalan sendiri dengan pakai travel. Terus destinasi wisata mana yang bagus untuk dikunjungi. Nah, kita bikin konten-konten macam kayak gitu. Di mana Mas bikin kontennya? Di Canva gitu. Gampang banget sekarang itu. Konten-konten yang saya buat itu semuanya di Canva, teman-teman. Nah, ini ya. Tuh. Ini kan konten-konten. Hari Waisak, tur 2 negara, open trip, ya bahkan video pun bisa kita bikin di Canva. Tinggal ketik aja di sini travel. Nanti ada sesi khusus tentang Canva ya. Nggak bisa kita jelasin semuanya semalam. Nah, ini teman-teman misalkan Mas Fauji, saya mau bikin gambar promosi yang beda sendiri. Monggo, silakan pakai Canva. Ya, ini Canva. Nah, Canva itu ada yang pro ya, ada yang bayar. Bayarnya itu per bulan 82.000 kan. Kalau nggak salah ya, itu 75.000 ditambah pajak 10%, 80.000 kalau nggak salah per bulannya. Supaya yang pro ini kalau ini nggak berbayar, nanti ini ada watermarknya gitu. Supaya nggak ada watermarknya harus berbayar. Ini banyak banget kontennya. Teman-teman bisa tinggal drag ya, klik, ganti nama, ganti logo, ganti konten kayak yang saya buat.
Itu gampang banget lah pokoknya. Nah, ini Canva untuk bikin kontennya. Nah, lanjut ya. Konten edukasi, motivasi, destinasi, pokoknya yang nggak melulu jualan. Jadi kalau sehari ini kita mau bikin konten misalkan pagi, siang, sore, malam, ya pagi, siang, sore, malam. Itu paginya, contoh misalkan nih, eh, contoh ya misalkan, eh, nah ini ya, contoh misalkan sehari, sehari kita mau bikin apa, medsosnya pagi, misalnya ini kan saya aktivitas setiap hari saya ini ya di medsos travel, media ada, ini rumah, properti ada. Jadi pagi saya mau bikin destinasi wisata, siangnya saya mau bikin tips wisata, sore mau hard selling. Jadi kita bikin begitu tuh. Kita bikin jadwal ya, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Bikin di Canva. Mau bikin apa nih? Destinasi wisata apa? Twin Tower. Kayak tadi saya bikin Twin Tower. Atau teman-teman, males mas, bikin-bikin. Yaudah saya mau posting punyanya Mas Fauji aja, yang di grup. Ya monggo, posting aja, nggak apa-apa. Karena memang saya buat itu juga buat teman-teman juga. Ya, supaya mempermudah teman-teman. Supaya apa nih? Supaya kita cepat muncul di Topos. Saya garansi kalau udah ada di Topos pasti yang ngontek teman-teman tuh banyak. Saya garansi. Tapi kalau misalkan nggak pernah ada di Topos, ini sampai saya juga nih masih belum muncul di sini. Jadi eh, lead-nya nggak banyak nih, traffic-nya nih. Walaupun ini misalkan kita cek yang lain ya, misalkan trip dua negara. Eh, saya belum pada muncul juga gitu. Tuh, masih yang megang ini Trip Passion, ini paling banyak tuh punyanya tripassion.id, tapi ini dia udah lama nggak update sebetulnya. Kayaknya udah nggak jualan. Ini terakhir aja 2019 sebelum COVID ya. Nah, punya Buset. saya ini pada hilang nih. Pokoknya target kita itu gimana caranya di hashtag ini kita muncul ya. Di hashtag ini kita muncul di top post. Caranya apa? Ya banyak-banyak aja kontennya. Nanti juga lama-kelamaan tuh kalau engagementnya bagus ya masuk sini. Kadang nggak, ya ini kayak gini aja cuma dapat 9 like dia bisa muncul. Nggak ngaruh juga nih ya, tergantung. Pokoknya kalau lama-kelamaan IG itu muntah juga, kalau kita bombardir sama konten banyak kan juga dia nyerah juga akhirnya kan. Masuk juga kita kontennya di sini kan. Nah kalau udah masuk sini, eh, ya saya garansi pokoknya banyak yang kontak kita. Banyak peserta kita gitu ya. Nah lalu portofolio, ini juga penting. Makanya ini saya lagi nyari foto-foto tour waktu sebelum COVID ke 3 negara, 2 negara, supaya kita publikasiin. Cuman ada di laptop saya yang satu, jadi lagi nyari nih laptopnya nih, belum ketemu ya. Pilihan template, konsep desainnya, bagi berdasarkan nis, portofolio, hasil karya kita, maksudnya foto-foto dulu gitu ya, waktu ngetrip sebelumnya. Nah targetnya apa sih? Targetnya itu ada reach, ada engagement, ada impression, ada explore gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita perlu optimalkan itu adalah hashtag. Dia harus gunakan hashtag yang relevan, gunakan hashtag yang tertarget, gitu ya. Dan hashtag itu ada 3 jenis ya macamnya. Jadi apa namanya? Hashtag itu ada 3 jenis. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Hashtag yang kecil itu yang kurang dari 1.000, kurang dari 1.000 post. Yang sedang itu 1.000 sampai 10.000, 10.000 post. Nah, yang besar ini lebih dari 10.000. Sorry.
100.000. Yang kecil ini 1.000 sampai 10.000. Nah, yang sedang ini 10.000 sampai 100.000 pos. Nah, sarannya buat IG yang masih IG yang masih kurang dari 1.000 follower, ya, itu main hashtag yang kecil dulu aja. Nanti kalau sudah di atas 10.000 follower, baru kombinasi hashtag kecil dan sedang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hashtag di OpenTrip, gitu ya? OpenTrip itu besar ya, 2,2 juta. Jadi ini masuknya adalah kategori besar. Jadi teman-teman tuh jangan main di hashtag besar seperti ini, karena percuma, nggak akan menang, terlalu berat persaingannya ya. Ya, kita main misalkan OpenTrip 2 negara yang tadi ya, mainlah di situ. Cuma 3.600, OpenTrip 2 negara 3.900 ya, trip 2 negara 2.900. Jadi ini kalau bahasa SEO-nya di website itu adalah long tail keyword versus short tail keyword. Jadi hashtag-nya itu kita main di long tail, jadi yang panjang-panjang aja, supaya kita menang, ya, menang di pencarian atau di top post ini. Nah, itu teman-teman ya, terkait dengan Instagram. Kuncinya itu main IG konsisten. Konsisten itu setiap hari wajib posting. Jangan bolong. Ya. Target konten masuk top post. Gitu ya. Nah, nanti baru minggu depan kita main IG Ads. Next week kita bahas IG Ads atau Meta lah sama Facebook. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan Instagram organik? Halo Mas Fauzi. Ya, Mas Ustam. Terima kasih atas kesempatannya Mas ya. Salam kenal, saya Rustam. Saya dari ujung barat Indonesia, tepatnya di Kota Sabang, kota wisata. Oke, mantap. Jadi sebelumnya saya kenal dapat Mas Fauzi ini gara-gara saya nonton apa tuh? Tapi agak panjang nih nggak apa-apa ya sedikit ya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Saya nonton YouTube Mas kan, terus Mas ada bikin komen untuk bergabung di grup WhatsApp. Dan saya sangat senang ketika Mas bilang ada Zoom untuk sharing terkait. Karena kebetulan saya ini baru merintis, ya mungkin belum sebulan ya, mau coba-coba merintis sebagai travel tapi travel domestik gitu, khususnya di Kota Sabang. Eh, Mungkin saya perhatikan dari tadi Mas sharing di tour wisata mancanegara ya, di agak sedikit lebih tinggi tingkatannya dari saya yang baru merintis di domestik gitu maksudnya. Cuman saya coba sedikit mengambil beberapa poin yang mungkin oh ini masuk nih, oh gini nih bisa nih dipakai nih untuk domestik gitu kan. Eh, Terus ini kita udah masuk ke materi Instagram juga. Saya sedang juga membangun IG gitu ya.
IG-nya untuk seperti yang Mas bilang tadi memang harus dipisah gitu. Jadi saya buatlah IG saya namanya IG khusus travelnya apa main ke Sabang gitu. Tapi memang followersnya masih sedikit gitu. Eh, apa sih kiat-kiat yang 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 lebih ampuh lah Mas gitu supaya apalagi yang saya baru merintis ini dan satu lagi saya agak 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 kesulitan tuh sebenarnya saya PNS gitu PNS di kementerian gitu. Dan semuanya ini sekarang saya serba solo mulai dari konten segala macam ini itu solo mikirin dan saya juga coba mulai juga rental di tempat saya tinggal gitu, rental mobil gitu kan. Tapi memang rentalnya masih nggak lepas kunci gitu. Kalau menurut Mas Fauzi dengan posisi saya sebagai PNS juga, apakah ini bisa saya lakukan ke depan gitu? Iya, iya. Eh, Mungkin kurang lebih itu dulu. Kalau ada lagi nanti selanjutnya di grup WhatsApp. Terima kasih Mas. Mohon Siap, arahannya. siap, Terima siap. kasih ya. Ya, Mas Rustam. Salam kenal, Mas. Eh, bisa, Mas. Jadi sebetulnya kan ya di era digital sekarang ini kan kita nggak terbatas oleh eh, waktu dan tempat gitu ya. Artinya saya yang ada di Bekasi, di Depok, Mas Rustam ada di Sabang, kita bisa ketemu gitu. Pak dengan YouTube yang saya buat sekedar seadanya gitu. Dan tentu buat kita yang punya aktivitas apapun, mau PNS, mau guru atau apa ya bisa gitu Mas. Tinggal kan nanti di apa namanya diperjelas nih kita mau mainnya di mana gitu. Kalau kalau saya eh, apa namanya, saya kan sering jalan lah Mas Eko juga kan dekat gitu ya. Mas Eko tuh spesialisasi main di ini sekolah, di kantor. Nah kalau saya memang dari awal tuh mulainya dari open trip. Tapi pada akhirnya gitu pada saat ada satu waktu ya kita bisa gabung sama eksekusi satu dua proyek gitu. Nah, buat khusus yang main di lokal nih kayak tadi Mas Henry ya, Mas Henry masih ada nggak ya di Lombok? Masih kayaknya. Masih Lombokku ya. ya. Iya, ini saya saran ya Mas. Saran dari saya itu masuk ke asosiasi Mas. Di asosiasi pariwisata. Kalau di Lombok itu ada mungkin Oke, siap. Mas Henry nanti bisa saya sambungkan dengan ke Pak Fauji. Pak Fauji itu insan pariwisata Indonesia. Sabang itu mungkin di dekat ke mana ya? Ke Aceh ya Mas? Iya, di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ya. Ya. Jadi mungkin saya cari tahu siapa yang di Aceh. Nah, kenapa sih perlu kayak gitu? Jadi gini Mas, jadi industri pariwisata itu nggak bisa berjalan dengan sendiri, gitu ya. Jadi di dalam industri pariwisata itu banyak di dalam undang-undangnya pun kan ada berapa belas industri gitu ya, termasuk hotel, MICE, kemudian transport, lalu eh, resto, destinasi wisata itu sendiri itu masuk ke dalam industri pariwisata. Nah kita ini kan mainnya di agent. Agent itu hanya salah satu bagian. Tapi di lain itu banyak ada hotel, bilang ada tour guide, destinasi wisata. Nah ini kumpul semua tuh biasanya di asosiasi. Nah dengan kita ada di dalam asosiasi pariwisata, itu sebetulnya membuka ruang kita untuk kita, oh kita mau mainnya di apa nih? Lalu itu juga menjadi ajang sosialisasi untuk kita punya apa. Makanya nanti balik lagi ke Mas Rustam itu. Punya apa di Sabang? Kita kan punya destinasi wisata kah? Punya transport kah? Gitu ya. Atau punya apa gitu. Contoh kalau misalkan di Labuan Bajo jelas, kita kan kayak tadi Mas siapa tuh? Mas Putra gitu ya.
adiknya dia punya kapal di Labuan Bajo, ya yang dijual tuh kapal gitu. Nah yang di Sabang itu yang dijual apa? Nah kalau Mas Henry di Lombok mau jual apa? Jual paket MotoGP kah, buat apa gitu. Nah udah fokus di situ, kembangin itunya sambil bangun jaringan. Ya. Kalau Mas Rustamnya mungkin karena ada waktunya banyak sebagai PNS, ya mau nggak mau Mas, dicari orang untuk eksekusi, cari tour leader. Nah kalau urusan kayak tour leader bisa sharing sama Mas Eko. Mas Eko jagonya ngerekrut tour leader handal gitu. Karena nanti kalau jalan juga kan nggak mungkin Mas. Yang namanya travel itu kan minimal dia paket 3 hari gitu ya. Pasti ada 1 hari yang kemakan gitu. Masa kalau setiap minggu ada trip, Mas Rustam harus cuti terus kan nggak bagus juga. Makanya harus ada tim gitu ya. Ngerekrut lah saudara dijadiin tour leader gitu ya, yang paham tentang ngejalanin operasionalnya gitu. Mas Rustam fokus di digital marketingnya, IG, bangun IG-nya, nanti belajar juga FB Ads-nya, belajar juga IG Ads-nya, kita bikin konten-konten YouTube juga tentang ya harus diekspos kan. Justru terang memang kita yang di Jakarta pun kan belum banyak nih yang jualan sabang Mas, gitu ya. Jadi Iya buat Mas. ngedorong ke sana itu belum banyak. Eh, jujur sebelumnya kenapa saya juga mau mulai terjun? Sebenarnya karena saya membaca peluang. Karena trafficnya sebenarnya sebelum COVID di Sabang ini udah mulai rame wisatawan. Khususnya dari Sumatera Utara dan dari Malaysia. Dan pas COVID memang semua sektor ya lumpuh ya. Jadi ini ya 2 tahun terakhir sudah mulai pulih dan mulai traffic yang ke Sabang itu tinggi. Bahkan yang buka open trip itu malah kebanyakan tuh ada beberapa yang dari Medan gitu, open trip ke Sabang gitu. Mereka sampai ya kita yang orang lokal kenapa sedikit gitu, kok jadi penonton gitu. Akhirnya saya juga telusuri bagaimana mereka di di Instagram dan eh, sebenarnya sebenarnya udah rame loh Mas untuk apa yang bisa dijual di Sabang ini karena paling favorit itu kayak dolphin trip karena dia wisatanya kan lebih ke bahari ya, wisata bahari, dolphin trip, fishing trip, snorkeling, terus juga diving. Jadi sekarang itu kalau udah libur panjang kayak dalam minggu ini tuh rame, bisa dibilang 60% lebih itu dari Medan Hmm, datang ke Sabang gitu. Karena peluang itu yang saya lihat dan saya mau coba gitu Mas. iya iya. Berarti ada ini di sini ya Mas, ya? Kilometer 0 ini. Iya iya benar itu landmarknya Sabang. Ya boleh Mas kembangin. Saya sih mungkin ide saya apa namanya masukan saya tuh Mas Rustam harus jadi pemain utama di sini gitu. Karena kan memang orang lokal kan ya. Harusnya sih Iya, gitu. Tinggal dikemas paketnya. Berarti udah punya paket-paketnya ya Mas? eh s- 1 2 dulu kayak dolphin trip, fishing trip karena saya masih merancang sendiri semua dulu. Iya iya. Nah iya kalau Mas Rustam udah punya paketnya, kemudian udah mantap gitu ya, ya bolehlah di-share-share ke teman-teman di juga. Oke Mas, supaya nanti kita dorong juga apa namanya tamu dari luar Matra kan, supaya semakin Siap, bagus ya. siap. Memang kalau ngeliat kayak gini kan oke banget Mas sebetulnya Mas, gitu ya. Cuma persoalannya ini balik lagi ke kelemahan kita di domestik itu kan tiket pesawatnya yang mahal banget. Itu tantangan bisnis travel di lokal itu. Kayak misalkan kita ke Labuan Bajo, tiket paling murah itu 2,2, 2,3, 2,5 juta.
Sedangkan Iya, kita ke justru Singapura, gini. Malaysia itu cuma 1,5 juta bisa PP. Iya, ini sharing aja Mas. Sebenarnya saya lihat pemain pemain open trip travel di Sabang ini, mereka itu rata-rata saya lihat travelnya itu nggak main tiket pesawat, jadi exclude dia. Ya, Jadi mereka nggak masukin karena tahu terjadi fluktuatif yang di harga tiket pesawat mereka nggak masukin. Jadi makanya mereka mereka berani itu yang dari Medan aja. Kadang 3 hari 2 malam itu mereka mereka bisa ngasih sekitar 1 juta itu, kan murah banget tuh. hmm, hmm, Artinya sudah menginap dan kebetulan juga penginapan di Sabang ini setelah COVID itu memang pada nurunin semua gitu, pada bantai harga semua. iya, iya, iya. Jadi kebanyakan saya lihat pemain travelnya itu mereka nggak masukin pesawat, tiket pesawat sama bus kadang-kadang. Jadi bus masuk sih, pesawat sih rata-rata. Jadi mereka dan itu kebanyakan memang startnya dari Medan. Hmm, iya, iya, iya. Ini homestay-nya ini Mas ya? Iya, homestay-nya yang kalau di Sabang itu ada pilihan sih, ada yang di kota, ada yang di pinggir laut gitu. Hmm. Mantap, mantap Mas. Nanti boleh kita ngobrol lebih lanjut ya masalah Siap, siap, siap. Sabang ini. Terima kasih Mas Fauji ya Ya, atas sharingnya. mudah-mudahan kita bisa kolaborasi Mas. Siap, siap, siap. Nah, ada lagi yang lain? Siske, wah ini lama nih Siske nih. Dari dulu nih jalan bareng ya, jual. Kenapa nggak coba main di TikTok? Sekarang trennya pada main TikTok. Wah iya ini ya. Ya memang perlu juga sih Mbak kita main di TikTok ya. Pokoknya sebetulnya semua platform kita main. Wajib main sebetulnya ya. Semua platform mau mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube gitu ya. Harusnya kita main gitu. Sekarang itu enak kan semua kan mainnya video ya. Jadi video yang kita buat di misalkan di Reels bisa juga kita bikin di Short, walaupun nggak semua algoritmanya sama ya. Jadi belum tentu video yang di TikTok itu akan naik di Reels Instagram atau di video Short YouTube. Tapi ya boleh kita coba. Setiap minggu nanti kita coba utak atik ya. Ini malam ini kita Instagram dulu. Harapannya adalah setelah malam ini semua yang ada di grup itu udah punya akun Instagram buat jualan gitu ya. Nanti minggu depan mau TikTok, mau YouTube atau mau Meta Ads, nanti kita coba bikin schedule-nya lagi. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin kita ini ya, cukup jelas ya. Nanti video ini bisa kita share juga di grup supaya ini. Jadi harapannya sih begini ya teman-teman. Entah dari manapun, mau Mas Hendrik dari Lombok, Mas Rustam dari Sabang, Mas Putra, adiknya owner di Kapan Lagi, kita ini semua kolaborasi. Kita kolaborasi, saling menguatkan, saling sharing. Diawali mungkin dari open trip dulu ya nggak? Open trip yang luar negeri ya, mungkin kita mulai dari situ nggak apa-apa. Sambil nanti kita coba ekspor tempat-tempat yang lain. Kenapa kita harus kayak gini sebetulnya? Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu berat di bisnis ini tuh. Meskipun kita punya pengalaman bertahun-tahun ya, ya kalau dihitung mulai dari 2014 berarti kan saya udah jalan 10 tahun nih. Nah, itu pun kita nggak bisa ngejalanin sendiri gitu. Karena kalaupun kita butuh, oh ini ada 300 orang mau tur ke Jogja, kan kita nggak punya bisnya, kita nggak punya hotelnya, makanya kita harus kolaborasi. Nah tadi saya bilang ke Mas Rustam, kenapa sih kita butuh masuk ke asosiasi gitu ya? Karena di situ tuh ngumpul Mas, kita saling sharing misalkan
oh kita punyanya homestay-nya nih, atau kita nggak punya homestay-nya, kita cari homestay kerjasama gitu. Oh dia dengan sesama biasanya di asosiasi itu kita ada MOU. Misalkan kita MOU sama hotel ini dengan harga lebih murah 10% dari price list. Nah itu kita bisa dapat. Kita kerjasama kayak kemarin di tanggal 13-14 Mei ada marketing Legoland Malaysia datang ke Bandung ya. Dia MOU untuk memberikan harga promo. Jadi memang harus kayak gitu supaya apa kita pun nanti akan dibantu kan sama teman-teman yang lain yang memang udah punya mereka yang sudah main di industri wisata, mereka juga punya database, mereka punya langganan dan suatu waktu butuh support. Contoh misalkan di sini ada Mas Henry. Mas Henry, saya tuh kalau ke Lombok itu kalau ada tamu saya yang pengen ke Lombok, saya nggak ngeksekusi Mas Henry. Pasti saya lempar tuh ke teman saya yang di Lombok itu. Gitu ya. Terserah yang di Lombok tuh mau ngasih komisi ke saya atau enggak, ya udah gitu, nggak masalah buat saya. Tapi seenggaknya kalau saya ke Lombok itu pasti disupport sama teman saya itu gitu ya. Kalau saya pribadinya ke Lombok, wah Mas Puji mau kemana? Kita makan Taliwang, kita di hotelnya ini aja ya Mas. Nanti saya jemput Mas. Nah, enak kalau gitu kan. Sama kalau kita ke Bali, ketemu teman. Kenapa? Itu bisa dikondisikan nanti Bang kalau ke Lombok. Nah ya bisa gitu ya. Nah makanya hal-hal yang kayak gitu yang kita nggak ada yang tahu, mungkin bisa jadi memudahkan kita ke depannya. Gitu. Oke teman-teman mungkin itu aja karena udah jam 10. Yang di Lombok juga sudah jam 11 malam. Diskusi kita malam ini kita cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Yuk mulai jualan, mulai kembangin Instagramnya supaya masuk top post, bisa jualan, bisa menghasilkan uang cepat mungkin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya tutup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Mas. kasih, Mas. Terima kasih ya semuanya. Sukses, Ya. Mas. Terima kasih Bang. Yuk.